Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan waktu sempat pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kembali yang sebelumnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah telah mudahkan kita sama-sama untuk mentadabburi pada surah Al-Ghasyiyah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk pada surat berikutnya, yaitu surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Dan sekali lagi yang pernah kita sampaikan, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah adalah dua surat yang Rasulullah contohkan. Biasanya Rasulullah SAW menggunakan dua surat ini untuk digunakan sholat, bacaan ketika sholat ketika di hari raya. Hari raya hari Jumat, ya, karena hari Jumat masuk hari rayanya umat muslim, ya. Berikutnya juga pada sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Maka dua surat ini adalah surat yang beliau pilih untuk digunakan ketika, ya, hari-hari besar pada agama kita, agama Islam, ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, berikutnya kita baca dulu aja, nggih. Nanti baru kita akan jelaskan per ayatnya. Nanti saya akan baca dan silakan untuk ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi akhrajal Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ya. Pada ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, setiap ada huruf yang dia bertasydid kecuali huruf nun dan mim, maka dia dihentakkan. Ada nabr atau nabrahnya di situ, maka ada hentakan. Sabbihisma, sabbihisma rabbika. Ya, di sini kita dapati ada huruf ba dengan tasydid pada kata sabbihi dan rabbika, maka dihentakan. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, maka dihentakan. Sabbihisma rabbi, maka ada hentakan di situ. Ya, dan kita dapati di sini ada kata isma, tapi di sini adalah hamzah wasal yang pernah kita sampaikan ya, sebagai hamzah tambahan atau hamzah ziyadah. Maka ketika ada huruf sebelumnya, hamzahnya tidak terbaca, langsung masuk pada sin. Ya, sabbihisma. Ya, sabbihisma, bukan sabbihisma, tapi sabbihisma, langsung masuk pada sin, begitu nggih, masuk pada sin. Ya, jadi hamzah di situ tidak dibaca karena dia sebagai tanda sebagai hamzah ziyadah, hamzah tambahan, maka tidak perlu untuk dibaca. Ya, berikutnya sabbihisma rabbikal a'la. Pada kata al-a'la di sini
ya itu ada huruf ain dengan sukun a'la, bukan a'la tapi a'la, ya dengan huruf ain yang perlu kita untuk lebih teliti lagi pada pelafatannya, ya karena ada mungkin sebagian yang membaca dengan hamzah sabbihisma rabbikal a'la, ya harusnya a'la bukan a'la tapi a'la dengan huruf ain, ya pada kata al-a'la la-nya dibaca panjang dua harakat, ya dibaca panjang dikarenakan situ ada alif, ya alif bengkong, maka dibaca dua harakat. Sampai gitu nggih, maka dibaca dua harakat, dibaca mad iwad dua harakat. Kita baca ulang, silakan untuk ditirukan. Sabbihisma rabbikal a'la. Silakan. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Berikutnya ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Silakan. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya, pada ayat yang kedua alladzi dengan ya sukun sebelumnya kasrah pada kata alladzi, maka dibaca dua harakat. Dan pada alladzi alif lamnya disebut alif lam syamsiyah, maka masuk pada huruf lam yang bertasydid alladzi, maka dipanjangkan dua harakat alladzi khalaqa. Nah, pada kata khalaqa seperti yang pernah kami sampaikan nggih, yaitu kha dan qa-nya jangan dimonyongkan. Jadi bukan alladzi khalaqa tapi alladzi khalaqa, enggak perlu khalaqa, ya, tapi tidak perlu dimonyongkan alladzi khalaqa. Nah, jadi tetap bibirnya tetap pada posisinya alladzi khalaqa, bukan alladzi khalaqa, ya tidak perlu untuk dimonyongkan untuk menebalkan huruf kha dan qaf, ya. Maka sekali lagi untuk menebalkan huruf itu dengan menaikkan pangkal lidah, ya bukan memonyongkan kedua bibir, ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Pada kata fasawwa, ya di sini ada huruf waw dengan tasydid, maka sama di nabrah, ya. Maka sekali lagi pada huruf waw ini maka juga perlu kita untuk memperhatikan pada nabrahnya, ya karena kalau tidak nampak nabrahnya maka seakan-akan wawunya tidak ada tasydid. Fasawwa harusnya fasawwa, sama seperti pernah kita belajar pada ayat ke-5 pada surat Al-Fatihah, iyyaka, ya sama fasawwa beda sama fasawwa, berbeda sekali, ya. Maka pada kata fasawwa maka jangan lupa untuk dinabrah atau dihentakkan, ya pada kata fasawwa, dan dipanjangkan dua harakat sama. Kita ulangi sekali lagi, alladzi khalaqa fasawwa. Silakan. Alladzi khalaqa fasawwa. Oh ya, pada wawu maka dimonyongkan, kalau wawu dimonyongkan maka harus dimonyongkan, fasawwa harus dimonyongkan, ya berbeda dengan kha dan qaf maka tidak perlu. Kalau wawu memang tempatnya, tadi kalau huruf wawu tempat keluarnya adalah huruf adalah dua bibir, fasawwa dengan memonyongkan dua bibir. Jadi kalau huruf waw tidak dimonyongkan dua bibir maka tidak akan muncul huruf wawunya, karena memang tempatnya adalah
wawu. Tempatnya adalah dua bibir, dimonyongkan. Berikutnya ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Silakan. Walladzi qaddara fahada. Ya, walladzi sama. Ya, walladzi dengan dzalnya dipanjangkan dua harakat. Ya, dia sebagai alif lam syamsiyah, maka otomatis ketika ada tambahan pada wawu pada huruf sebelumnya pada kata alladzi, maka hamzahnya tidak digunakan. Ya, kalau ayat yang kedua tadi alladzi, hamzahnya masuk pada huruf lam, sedangkan ketika ada tambahan pada huruf sebelumnya, maka hamzahnya sudah tidak digunakan karena dia sifatnya hanya sebagai tambahan. Maka wawunya masuk kepada lam, bukan wa alladzi tapi walladzi. Ya, langsung masuk pada lamnya. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Ya, qaddara sama, maka dihentakkan sebagaimana pada huruf-huruf lainnya ketika dia ada tasydidnya. Fahada dengan panjang dua harakat. Ya, pada ayat yang ketiga ini, maka yang ditebalkan ada dua huruf, yaitu huruf qaf itu sendiri, sebagaimana dia memiliki sifat pada huruf qaf yang melekat, yaitu sifat tebalnya. Ya, sedangkan ra-nya juga memiliki sifat tebal. Ya, walaupun tidak melekat karena dia bisa berubah. Begitu, bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Sedangkan qaf maka akan selamanya dia dibaca tebal. Mau dia berharakat fathah, kasrah maupun dhammah, maka tetap dibaca tebal. Sedangkan ra maka tebal ketika dia berharakat fathah dan dhammah, maka ra-nya ini ditebalkan. Walladzi qaddara fahada, ra-nya dibaca tebal. Kita ulang sekali lagi. Walladzi qaddara fahada. Silakan. Walladzi qaddara fahada. Ya. Berikutnya ayat yang keempat, walladzi akhrajal mar'a. Silakan. Walladzi akhrajal mar'a. Ya, walladzi sama seperti pernah kita sampaikan sebelumnya ayat kedua dan ketiga, tapi di sini bedanya adalah dzi-nya dengan dipanjangkan lebih pada dua harakat, yaitu 4. Ya. Jadi kalau yang ayat yang kedua dan ketiga dibaca 2 harakat, sedangkan ayat yang keempat maka 4 harakat. Jadi kalau alladzi pada ayat yang kedua dan ketiga ini 2 harakat dikarenakan ya sukun pada kata alladzi, ya sukun sebelumnya bertemu dengan kasrah. Sedangkan ayat yang keempat bisa 4 harakat dikarenakan apa? Ya sukun setelahnya bertemu dengan hamzah pada kata apa? Akhraja. Ya, alladzi ya sukun, berikutnya akhraja dengan hamzah, maka dipanjangkan 4 harakat. Dipanjangkan 4 harakat. Maka ayat pertama, ayat kedua alladzi khalaqa fasawwa, ayat yang ketiga walladzi qaddara fahada, ayat yang keempat walladzi akhrajal mar'a, maka dipanjangkan 4 harakat. Ketika ya sukun bertemu dengan hamzah, ya hamzahnya jelas akhraja, ada hamzah di situ. Berikutnya kha-nya, ya ini sekali lagi kha termasuk huruf yang tebal. Maka ketika dia dalam keadaan sukun pun maka dia tetap dibaca tebal. Akhraja.
Tapi sekali lagi untuk huruf kha maka tidak perlu berlebihan dengan menyerakkan tenggorokan, apa suaranya kelihatan serak banget. Apa saya susahnya dan nah ini berlebihan ya. Tidak perlu sampai seperti itu. Biasa saja. Akhraja. Ya, jadi nggak perlu sampai berlebihan. Ini berlebihan ya. Itu berlebihan melafadzkan pada huruf kha-nya. Ya, tetap tebal tapi akhraja. Dia mengalir tidak terputus. Akhraja. Jadi nggak perlu berlebihan untuk membaca huruf kha, dan dia tetap dalam keadaan ditebalkan. Ra-nya juga tebal. Akhrajal mar'a. Ya, al-mar'a ra-nya sukun tapi sebelumnya berharakat fathah pada mim, maka tetap ditebalkan. Walladzi akhrajal mar, bukan mar tapi mar. Nggih, bedakan antara mar sama mar'a, maka tebal itu mar, bukan mar beda. Mar ini masih dianggap tipis ya, karena tidak ada namanya di antara, nggak ada. Kalau tipis, kalau tebal, nggak ada di antaranya, nggak ada ya. Jadi kalau mar maka masih dibaca tipis, maka ditebalkan. Mar sama, caranya sama, yaitu mengangkat pangkal lidah, semuanya sama. Kalau namanya menebalkan huruf, maka dengan mengangkat pangkal lidah. Walladzi akhrajal mar'a. Ya, mar'a. Ya, bukan maro, tapi mar. Nggih, dialirkan. Ra itu tetap mengalir nggih. Dia punya sifat juga mengalir, tidak tertahan. Juga dia punya sifat takrir. Takrir itu bergetar. R. Nah, jadi kalau nggak bisa, nggak boleh, karena dia tidak ada getarannya. Jadi ra ini tidak boleh terlalu berlebihan getarannya, juga tidak boleh tidak ada getarannya. Nah, begitu. Yeah. Jadi nggak boleh bergetar. Misalnya kalau kita baca mar'a itu juga kurang pas. Mar'a kurang pas. Atau sama sekali nggak ada getarannya. Mar'a tetap ada getarannya, tapi tidak berlebihan. Mar'a dah cukup. Sekitar 2-3 getaran saja. Nah, ini bagusnya seperti itu nggih. Istilahnya tepatnya seperti itu kalau kita baca ra. Walaupun sekali lagi tidak boleh berlebihan untuk menggetarkan, juga tidak boleh sama sekali tidak ada getaran. Ya, begitu. Mar'a sama ainnya juga dibaca sesuai dengan tempatnya, yaitu tengah lidah. Mar'a ain. Walladzi akhrajal mar'a. Silakan. Walladzi akhrajal mar'a. Berikutnya faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Ya, pada kata faja'alahu maka harus sempurna pada setiap hurufnya. Faja'alahu, bukan faja'alahu, tapi faja'alahu. Nggih, bedanya apa? Ya, jadi kalau dalam ilmu tajwid ada namanya ikhtilas. Ikhtilas itu terlalu cepat diseret. Faja'alahu. Jadi enggak hurufnya itu tidak nampak per hurufnya, kayak diseret begitu ya istilahnya. Maka harus jelas antara fa, jim, ain, lam, ha, jelas semuanya di situ. Faja'alahu. Nah, begitu. Jadi bukan faja'alahu ghutha, tapi faja'alahu ghutha. Ya, begitu nggih. Maka setiap hurufnya harus
jelas, tidak terburu-buru, akhirnya nanti tampak seperti diseret cara pembacanya. Ya, hunya dibaca berapa harokat? 2. Bagaimana kita menyimpulkan 2 harokat? Pernah masih ingat caranya? Haknya sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat, maka dibaca 2 harokat. Begitu nggih? Ya. Di hak kinayah ya, ini sebutnya hak kinayah. Faja'alahu ghutha'an. Ghutha'an dibaca 4 harokat, sama seperti walladzi akhraja. Cuma berbedanya adalah bertemunya hamzah di pada ayat keempat itu terpisah. Ya sukunnya pada kata alladzi, hamzahnya pada kata akhraja. Sedangkan pada ayat yang kelima ghutha'an satu kata, thanya dengan alifnya, hamzahnya setelahnya. Ghutha ini satu kata nggih, satu kata. Ghutha'an. Ya, ghutha'an. Ya, maksudnya kalau ada yang mengatakan satu kalimat maksudnya dalam bahasa Arab nggih. Jadi kalau huruf bahasa Arabnya huruf. Tapi kalau bahasa Arabnya kata kalimat. Nah, begitu. Jadi kalau ada yang bilang kalimat maksudnya kata. Ini katanya kalimat kok satu kata, ya maksudnya dalam bahasa Arab. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Ya, jumlah. Ya gitu nggih, mudah bisa dipahami. Ini kalau ada kok beda begitu. Ini beda nggih ya penyebutannya. Kata dalam bahasa Arab kalimat, kalimat dalam bahasa Arabnya jumlah. Ya, begitu nggih. Ya, faja'alahu ghutha'an itu satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arab maksudnya. Ya, ghutha'an. Ya, akhwa, maka di sini juga ada hukum nggih, yaitu tanwin bertemu dengan hamzah dihukumi idhar. Ya, dibaca idhar jelas. Jadi bukan ghutha'an ahwa. Nah, ini kurang tepat kalau baca seperti itu. Maka harus dibaca jelas. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Ghutha'an ahwa. Ya, dibaca jelas. Dan sekali lagi yang pernah kita sampaikan, idhar dengan tanwin bertemu dengan hamzah atau dengan yang lainnya, maka tetap ada dengung sedikit, ada aliran sedikit. Ghutha'an ahwa. Ghutha'an ahwa, bukan ghutha'an ahwa. An ahwa seperti terputus, tidak. Ya, tapi tetap ada sedikit gunnah, ada sedikit aliran. Dikarenakan tanwin yang terdapat ada nun sukunnya, karena memang ini masih masuk pada nun sukun, hukum nun sukun. Berikutnya ahwa, haknya dialirkan. Ahwa berbeda dengan ha. Ahwa. Apa yang membedakannya adalah letaknya. Sedangkan sifatnya sama, plek ketiplek. Jadi hak dan ha itu sama, sifatnya sama. Ada hamznya, ada rahwahnya, ya sama juga. Okay. Tapi cuma yang membedakan adalah antara ha dan ha itu adalah tempat keluarnya atau makhrajnya. Yaitu kalau ha itu di pangkal tenggorokan, sedangkan ha di pertengahan tenggorokan, maka ada tekanan di situ. Ahwa, bukan ahwa. Ya, perbedaan nggih. Jadi beda nggih. Walaupun sifatnya sama begitu nggih, sama sifatnya sama. Ya, kita ulangi sekali lagi. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Silakan. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Ya, untuk huruf
ghusa jangan lupa nggih, ini berbeda dengan sa, jangan dibaca ghusa tapi ghusa. Sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas sa. Berbeda dengan sin, kalau sa ujung lidah bertemu dengan gusi bawah sa. Kalau sa ujung gusi atas, ujung gusi sih gigi seri atas, gigi seri atas. Sedangkan sa gusi bagian bawah atau pangkal gigi bagian bawah. Begitu nggih, maka beda. Maka dibaca ghusa bukan ghusa, ya, sa dengan huruf sa, ya. Berikutnya ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa. Silakan. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, sanuqari ada qaf dengan sukun maka dipantulkan sanuqari. Bukan sanuquri, tapi sanuqari. Sanuqari, bukan sanuquri. Jangan qafnya dibaca dhammah, tapi dia sukun dengan sesuai tanda bacanya, yaitu sukun. Sanuqari, ya, sanuqari, sanuqari'uka, ya, maka dibaca pendek semua. Fala tansa, fala dua harakat. Sanuqari'uka fala, ya, la-nya dibaca dua harakat. Tansa, tansa, yaitu nun sukun ketemu sin dibaca ikhfa, samar, ditahan, ya. Sanuqari'uka fala tansa, ya. Bagaimana ini yang kadang juga pernah mau kami singgung tapi emang nunggu momennya di surat ini nggih. Ada sebagian yang dia menyambung sampai pada ayat yang ke-7. Sanuqari'uka fala tansa illa ma Allah. Ya, begitu nggih kadang. Ya. Apakah itu boleh? Boleh. Nggih, bolehnya kenapa? Tidak merusak makna. Dan sesuai i'rab dalam bahasa Arabnya juga tidak merubah i'rab itu dan beraturan secara i'rab. Begitu nggih, maka boleh. Jadi kalaupun misalnya tidak perlu diulang kembali, misalnya gini, sanuqari'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra, dan seterusnya, maka boleh. Jadi berhenti di illa masya Allah, berhenti waqaf di situ dengan melanjutkan antara ayat ke-6 dan ke-7 pada pangkal ayat, pada ayat yang ke-7 nggih. Jadi sambung ayat ke-6 bersamaan dengan ayat yang ayat pertama atau rasul ayat, permulaan ayat yang ke-7 nggih, disambung sampai pada kata masya Allah nggih. Nanti lanjutnya memulainya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, itu boleh. Begitu nggih, secara hukum boleh. Cuma memang ada ikhtilaf ini. Jadi ikhtilaf itu bukan cuma di fikih saja. Di dalam ilmu qiraah atau ilmu bacaan Quran juga ada beberapa. Salah satunya adalah ini nggih. Ada yang mengatakan lebih baiknya dengan waqaf pada ayatnya, setiap ayatnya. Jadi di ayat yang ke-6 sendiri illa masya Allah sampai pada ayat ke-7 itu sendiri. Nggih, jadi sanuqari'uka fala tansa, berhenti, dan dia berhentinya dengan dua harakat saja karena dia kembali kepada hukum asalnya, berhenti di situ nggih, maka disebut mad iwad. Sedangkan ketika misalnya kita menyambung maka ada hukum tersendiri nggih, itu mad jaiz atau mad munfasil, yaitu ya sukun bertemu dengan hamzah setelahnya karena kita nyambung di situ, maka dipanjangkan ya sampai pada illa ma sya Allah.
begitu nggih. Maka ada yang berpendapat itu per ayatnya, berhenti di situ wakaf per ayatnya. Ada yang berpendapat lebih baik dia menyambung sesuai dengan maknanya. Sesuai dengan maknanya itu pas, begitu nggih. Pas maknanya sesuai dengan maknanya. Jadi nanti disambung innahu ya'lamu tanpa mengulang. Jadi nggak perlu ketika illa masya Allah berhenti di situ, ketika menyambung ayat ke-6 dan 7 langsung diulang lagi illa masya Allah innahu, juga nggak perlu seperti itu. Langsung saja innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Ataupun ketika misalnya kita berhenti di ayat yang ke-6 sendiri, ayat yang ke-7 disambung. Boleh illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, itu juga boleh. Atau berhenti juga boleh. Ketika ayat yang ke-6 berhenti fala tansa, langsung illa ma sya'allah, berhenti innahu, juga boleh. Begitu nggih. Jadi memang ada perbedaan para ulama. Boleh dia lebih baik dia berhenti per ayatnya, ada yang berpendapat dia lebih baik menyambungnya sampai pada kata illa ma sya'allah di situ, begitu nggih. Maka kalau ada yang mau menyambung juga dibolehkan nggih, kalaupun mau berhenti juga dibolehkan ya, karena memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bolehnya per ayatnya lebih bagus, ada yang berpendapat itu disambung, begitu ya. Ini untuk ayat yang ke-7, 6 dan 7, begitu ya. Ya. Pada pembahasan ini tadi sudah kami sebutkan ya. Jadi fala tansa ketika dia berhenti maka jadi 2 harakat, sedangkan ketika menyambung maka menjadi 4 harakat, dipanjangkan. Illa tetap lamnya dengan tasydid maka dihentakkan. Illa ma sya'allah ya, maka shinnya dipanjangkan 4 harakat, mimnya dibaca 2 harakat, shinnya dibaca 4 harakat. Ketika masuk pada lafaz Allah dan kita nyambung, maka hanya dibaca 2 harakat saja, illa ma sya'allahu innahu, lafaznya dibaca 2 harakat, lafaz Allahnya. Tapi kalau misalnya berhenti maka panjang, illa ma sya'allah, boleh ya, boleh. Kalaupun 2 rakaat juga boleh sebenarnya, illa ma sya'allah juga boleh ya, sama dihukumi dengan yang sama. Alif bertemu dengan sukun arid karena berubah, karena waqaf jadi sukun, maka bisa 2, 4 atau 6 harakat ya. Innahu untuk nun tasydid maka didengungkan tanpa dengan menghentakkan. Jadi di luar nun sukun dan mim maka dihentakkan, sedangkan mim dan mim dan nun ketika bertasydid maka didengungkan tanpa dihentakkan. Innahu 2 harakat, hunya sama seperti tadi, ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya'lamu dengan huruf ain, ya'lamul jahra ada haknya di situ, jahra. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kha-nya ditebalkan, fa-nya dibaca 2 harakat. Nggih, coba kita praktekkan nyambung nggih dari ayat yang ke-6 sampai pada kata illa ma sya'allah. Ya, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Silakan. Ya, panjangan ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Silakan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, begitu ya. Jadi bisa dibaca nyambung, bisa dia
terputus setiap ayatnya. Dua-duanya boleh insyaallah. Secara hukum asalnya boleh. Antara lebih baik mana, maka ada perbedaan di kalangan para ulama Qur'an, ya, ulama Quran. Ya. Berikutnya ayat yang ke-8. Wa nuyassiruka lil yusra. Silakan. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya, pada ayat yang ke-8 ini wa nuyassiru, ya, dengan sin yang bertasydid sama, maka dihentakkan wa nuyassiruka lil yusra. Ya, maka sin pada tasydidnya dihentakkan. Pada kata lil yusra, sin dengan dengan sukun, maka yu pada huruf ya dhammah dimonyongkan, tapi ketika memasuki huruf sin sukun maka dikembalikan lagi. Lil yusra, lil yusra, ditarik nggih, ditarik. Lil yusra, bukan lil yusra, lil yusra, tapi lil yusra, yusra, ya begitu nggih, dikembalikan. Ya, jadi kaidahnya secara umum seluruhnya nggih, kalau ada dhammah bertemu dengan sukun, maka dhammahnya monyongnya dikembalikan sebelum mengucapkan membaca huruf setelahnya. Ya, maka dikembalikan terlebih dahulu, monyongkan dulu baru dikembalikan. Nggih, kita ulang sekali lagi ayat yang ke-8 nggih. Wa nuyassiruka lil yusra. Silakan. Wa nuyassiruka lil yusra. Nggih. Kita ulang dari awal nggih, dari basmalah sampai dengan ayat yang ke-8. Nggih, sama-sama kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Nggih, cukup nggih insyaallah. Mudah-mudahan bisa difahami yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.